Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sehat semua ya? Ya Allah. Hajat kabul semua, amin. Dosa-dosa juga diampuni, amin. Keluarga dan anak turunan sehat semua, baik semua. Iman Islamnya tetap, amin. Silakan dibuka surah Al-Qasas lanjutan ya. Surah Al-Qasas. Kita masuk ayat 15 kemarin ya. 15-16. Di antara kebaikan kita belajar kemarin adalah kalau bisa gitu ya, kita menjadi orang-orang yang jangan nungguin orang salah terus senang gitu. Jangan gembira ngelihat orang lain itu jatuh, kepleset, keserempet. Secara manusia itu tempatnya salah. Bukan berarti kita mentolerir ya, tidak ya. Tapi kedepankan baik sangka dan doa-doa. Karena kalau enggak puyeng terus jadi orang. Karena namanya juga manusia. Siapa juga yang enggak kepleset, siapa juga yang enggak salah, siapa juga yang kemudian nggak bakalan jatuh, nggak mungkin. Udah buka semuanya? Beneran buka apa bikin video? Hah? Bikin video kali. Buka gini sambil dibalik gitu, terus ketawa sendiri. Bagus. Sementara di depan ada guru. Nggak boleh, jaga adab. Dijaga adab. Bismillah, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi silakan dibuka surah Al-Qasas. Kita sudah masuk kemarin ayat 15. Salah satu kemudian hikmah dan kebaikannya, saya ulangi lagi bahwa kesalahan itu adalah human banget gitu, manusia banget gitu. Kita harus kedepankan baik sangka, kasih sayang, doa. Atau paling bagus ya nasihat gitu. Jangan menselebrate, jangan gegap gempita menyambut kesalahan orang. Hari-hari ini kita melihat orang-orang tuh makin gak siap melihat orang lain salah. Coba perhatiin, ada si A salah ngomong, wah gitu
gitu se-Indonesia gitu. Hah? Ke titik yang disalah omongin itu, padahal sehari-hari dia omongannya mungkin benar gitu, tapi kepleset nih misalnya. Saya termasuk yang memperhatikan tuh yang gitu-gitu. Ini sebenarnya bagian lain dari salah satu penyakit kejiwaan menurut saya gitu. Rame terus gitu. Ya. Nggak usah pakai ini bentar ambil. Makasih Mer. Ada artis A salah, wah gitu gitu, terus kemudian apa ya, nggak tahu ya, kalau saya sih mungkin karena kacamatanya saya banyak salah kali ya. Memang beda juga sih, beda juga gitu. Jadi kacamata saya adalah kacamata pendosa gitu, kacamata orang yang pasti aja ada salahnya, kacamata orang yang banyak kekurangannya gitu. Jadi penglihatan saya juga beda gitu, kayak ya orang sekarang nggak siap yang menerima orang salah gitu. Kalau orang zaman dulu makluman loh, kalau orang zaman dulu itu makluman, di bawah maklum udah sih anak kecil kayak gitu tuh, udah sih orang tua gitu, udah sih lagi puyeng kali gitu. Nah, bisa dipahami nggak? Tapi kemakluman itu makin sekarang makin nggak ada loh. Orang makin pengen orang lain perfect, padahal dianya nggak ada perfectnya. Hah? Saya nggak perlu nyontoin ya, kalau saya contohin terus ya jadi rame lagi gitu. Karena ini di live-in. Ibu harus siap menerima suami salah. Suami harus siap menerima istri salah. Orang tua harus siap menerima anak salah. Tuhan, kalau dia nggak siap menerima hambanya salah, mati kita ini. Hah? Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau nggak siap menerima bahwa hamba yang diciptakannya itu tempatnya salah, asli kita repot. Tapi lihat Tuhan, kemampuan dia memaafkan itu maha. Jadi belum terjadi aja peristiwa kesalahan kita udah dimaafin duluan. Buktinya apa kata Allah? Kataba ala nafsihi rahmah. Allah menetapkan pada dirinya rahmahnya yang duluan. Kalau kita kan rahmahnya keluar ntar udah abis marahnya baru. Allah mah enggak. Ntar kita akan lihat betapa ayat 16 ya melanjutkan ayat 15 kemarin menggambarkan itu. Ini akan kita contoh. Jadi kalau kemarin saya kasih gambaran dulu buat yang ntar hadir, ntar enggak, ntar muncul, ntar enggak. Ya alhamdulillah, namanya orang mungkin halangan ya. Insya Allah saya jadi guru yang maklum kan. Kalau hadirnya rajin-rajin juga, ini nggak muat juga tempatnya, jadi bagus gantian sama orang. Gitu. Tapi kalau nggak hadir, ikutin sokmetnya supaya nggak bolong, karena ini kita ngajinya runtut gitu. Kemarin kita belajar untuk memaklumi, bukan mentolerir loh. Saya capek banget di luar, pusing benar. Itu ngedenger pintu, misalkan Aisyah salah kekerasan itu, nutup jebuk, itu bisa bangkit tuh.
Apa sih di luar udah berisik, di dalam berisik, bisa begitu. Nah, kalau lagi lempeng, kan kita juga menyadari kesalahan. Astagfirullah, gue apa begitu ya gitu. Artinya si manusia yang kemudian marah pun aslinya kan dia juga sudah adem mah sadar-sadar juga. Ya Allah, iya ya, kenapa gue ngusir dia gitu. Kenapa gue maki-maki dia misalkan gitu. Kenapa gue nggak ngasih makan dia. Aduh, salah nih. Itu kan, tapi pada saat dia melakukan itu harusnya kan butuh support. Dipeluk. Misal contoh ketika saya datang tadi, kan saya salah nih. Aisyah nggak salah, Umi nggak salah, Bang Kun, Bang Hafiz nggak salah. Cuman frekuensi saya lagi nggak benar, capek, di luar lagi bener-bener nguras pikiran banget, mau tidur di mobil juga nggak bisa. Lagi begitu, umur udah 45 ke atas lagi, emang sensitif nah. Nah begitu kemudian pulang, pintu, harusnya nggak masalah gitu, tapi begitu ngunci kekencengan misalkan, bluk gitu, terus kita bereaksi. Udah di luar nggak ada tenang-tenangnya, di dalam juga nggak ada tenang-tenangnya, padahal cuma segitu. Bayangkan kalau kemudian serumah nggak maklum, oh jadi perang. Apa sih papa? Terus yang ini juga apa? Wah, udah itu bisa kabur aja udah. Lihat betapa kacaunya dunia. Maka dunia ini harus menyisakan satu saja, ya. Dan Allah bilang nggak ada yang mampu tuh. Aku yang menyisakan satu saja yang maha pengampun, satu saja yang maha pemaaf, satu saja yang pasti maha memaklumi, yakni saya. Aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah mulai inget deh, iya nih. Saya nggak ngomong, kelihatan maklum kok. Namanya leher, mau diputar kanan, putar kiri. Nggak nengok, penasaran siapa yang datang. Bila dalam satu rumah tadi ada satu aja nih, misalkan istri saya, dia memaklumi, maafin ayah kamu, wih kece tuh, maafin papa kamu, jauh lagi habis duit deh. Emang begitu. Jadi kalau banyak lagi mau piring pecah juga apa-apa. Kan kalau duit banyak mah piring pecah indah, belanja, begitu kan? Betul. Yang jadi masalah duit kagak ada. Begitu pecah, piring satu-satunya pecah. Ya inilah memang kadang-kadang. Kenapa harus ada al-waqi'ah? Kenapa juga Allah bilang mau kaya sini gitu. Kitanya aja suka tabu. Oh minta kaya loh, dikasih miskin tuh ngomel-ngomel dah. Tentu orang yang hebat adalah miskin dia bersabar, miskin dia kemudian tetap adem, miskin dia menerima, miskin tawakal, hebat. Tapi common ya, umumnya gitu kan. Kan kita lagi banyak banget tuh anak nggak kebayar, dipulangin dari pondok, yang mau ujian gagal, udah diterima di kedokteran juga akhirnya nggak jadi. Ya siapa juga yang nggak stres. Pada saat seperti itu banyak orang bukan dia gitu. Bisa dibantu palanya nggak? Paham apa nggak? Disuruh ditanya paham apa nggak malah melotot. Ini tanda baru hadir di majelis. Paham tuh ngangguk, kalau nggak geleng. Saya ketika saya mencontohkan diri saya butuh dipahami. Kita jangan menuntut orang juga pengen memahami sih gitu, tapi kalau kemudian kita bisa bekerja sama, maka dunia ini akan baik-baik saja. Tapi dunia menjadi tidak baik-baik saja karena
kita tidak berusaha understanding each other. Bahasa Inggris nih, understanding each other, saling at-tafahum, saling memahami. Dia nggak begitu aslinya, kayaknya lagi berantem dia tuh sama lakinya. Terus apa yang harus kita lakukan sebagai teman? Yang kita lakukan sebagai teman malah live. Gue punya teman berubah gitu, kan makin rame urusannya. Dia live gitu loh. Gue punya temen berubah 6 tahun gue gak pernah dimaki-maki. Tadi gue dimaki-maki, coba ngadunya sama yang lain, sokmetan sama yang lain, kan jadi problem. Tapi kalau memahami, misalnya kayak tadi nih, ada istri saya memahami, dia bikinin teh hijau kesukaan saya, dikasih madu. Tapi cara naronya juga ini juga mesti perhatian juga. Kalau nih minum dulu, biar nggak marah-marah, tambah marah. Enggak, isi saya mah nggak begitu. Naronya juga hati-hati biar nggak bunyi, karena kalau bunyi marah lagi. Tuh kan berisik lagi. Jangan salah loh, laki-laki kadang-kadang lebih cerewet daripada perempuan. Iya benar. Saya kalau sakit, wah semua saya panggilin. Tapi kalau istri saya yang sakit, diam aja. Tapi saya percuma ngomong juga. Iya, oke. Harus ada yang memahami gitu loh. Terus yang dimarahin pun memaklumi saja, nggak usah dibalas. Nah itulah akhlak yang Allah tunjukkan kepada Nabi Musa. Bayangin loh kalau Allah nggak punya kemampuan itu. Nah kita mesti punya juga setetes mah kemampuan itu. Dulu yang pada punya pohon mangga, emang nggak tahu kita yang colongin? Nah, tahu. Tapi apa kita langsung ditimpuk? Enggak. Dibiarin, dari neneknya emang maling. Masa. Betul nggak? Guru-guru kita di pesantren, kiai-kiai kita tahu kita kabur. Tapi kemakluman orang tua zaman dulu dan guru zaman dulu membuat energi ketidakpanikan itu nyampe. Tapi kalau orang sekarang panikan, akhirnya kepanikan itu yang kemana-mana. Si Wirda deh waktu kecil ya pernah ngambek. Kakak mau kabur? Ya udah, ada ongkos enggak? Ada ongkos enggak gitu. Sono biar punya pengalaman kabur. Bentar ya, kita nikmati dulu. Ini namanya mamak lo. Kalau enggak kita keluar loh. Lu tahu nggak ada pengajian? Ya kan dia bilang nggak tahu pak. Tapi emang dia kagak tahu. Oke, perhatikan. Asik. Nah, live-nya di situ. Nah itu nunjukin. Kalau perlu kita tanggap nih satu lagu mah. Enggak bercanda udah. Bapak-bapak di masjid tidak memaklumi yang bawa anak. Masjid tuh bawa anak, lo ganggu aja lo. Dia tidak memaklumi bahwa istrinya baru saja tiada barangkali. Bisa jadi kan? Kita nggak tahu. Mungkin istrinya sedang di rumah sakit, kita nggak tahu. Gara-gara kita duluin, merasa keusik, merasa keganggu. Bukan rahmah yang diduluin, bukan ampunan. Jadi ngelihat orang jadi kayak salah banget gitu loh. Istilahnya kalau mau negor, kenapa nggak negor dengan cara orang tua sih? Baik-baik aja tegur. Ini anak ngegeridik bener, emang nggak ada tali pusernya. Emang di rumah nggak ada yang jagain. Oh ya nggak ada, emaknya lagi sakit. Oh. Ya kan, kalau tahu kok informasi kan nggak bisa marah juga. Oh iya lagi sakit. Berkenan pak,
agak ke belakang dikit kan bisa gitu, bisa kan? Belakang beda kan? Beda. Yang satu ngupasin mangga, istri ngasih air minum, teh hijau, dua kali nih nyebut nih. Ini kalau ketiga kali masih nggak ada juga ya nggak malum ya. Kode. Canda mah. Kumi motongin mangga. Dilihat saya udah mulai menikmati mangganya. Ya, misalkan siapa di antara 5 anak yang memang dia menjadi tersangkanya, tapi di waktu yang tidak memang harusnya enggak gitu. Tapi dengan rendah hati, misalkan Aisyah katakan begitu, ini bukan contoh sebenarnya, enggak ada. Insya Allah anak saya baik-baik semua alhamdulillah. Tapi misalkan Aisyah maju ke depan, tapi dia udah diajarin nanti suapan papa yang kelima ya. Papa udah menikmati mangganya, teh hijaunya, 3 kali kan tuh, madu. Aisyah maju, misalkan kawitnya ngajarin. Ntar begitu udah tenang semua, saya ngomong, mungkin papa ya tadi selesai. Tapi bila tidak, kesana kemari tuh mantulnya, pak, makin tinggi seseorang, lalu dia makin marah, makin bahaya. Saya kalau udah marah tanya kami nih di pesantren, tanya ke Kosasi, kalau saya marah derajatnya nutup pesantren. Begitu tuh. Makanya saya nggak boleh marah. Udah kalau saya udah marah udah nggak ada yang sekolah, udah harus konsentrasi di apa yang menjadi kesalahan. Nah untuk menjaga itu kita turunin. Waktu dulu umur masih muda juga, seneng nendang, seneng mukul, jangan dulu. Makanya begitu saya udah jadi orang tua jadi banyak maklum. Oh iya masih muda. Itu emang udah perlu proses. Benar loh, makin tinggi deh, makin berkuasa, wah udah makin masalah. Misal kita bermasalah sama penguasa dapur, kita bermasalah nih jadi laki, bermasalah sama penguasa dapur, udah tuh nggak ada masakan aja sehari. Iya bener. Penguasa dapur, bagaimana penguasa semesta? Makanya Allah jaga betul dirinya sebagai yang maha pemaaf. Asik kan? Betapapun ada yang bilang ayat 15 Musa alaihissalam tidak membunuh. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan apa yang perlu disembunyikan? Orang Musa memang membunuh. Tapi segitu hebatnya dosa Musa, kita lihat ayat 16. Ketika Musa meminta ampunan, diampunin. Dosa kita apa sih kita? Kalau kita punya dosa, apa iya kita membunuh gitu? Ya kelasnya paling nyamuk, cicak paling top dah pakai karet. Yuk kita baca ayatnya 16 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lah innahu huwal ghafurur rahim. Coba suaranya samain apa? Intonasinya samain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Maya, ada usaha.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rabbi. Nah, udah mulai sama nih. Qala Rabbi. Inni. Qala Rabbi. Inni. Zalamtu nafsi. Qala Rabbi inni zalamtu nafsi. Faghfir li. Faghfara lah. Innahu huwal ghafurur rahim. Coba baca terjemahnya. Ayo bareng-bareng semua. 1, 2, 3. Ada dua pendapat sekali lagi ayat 15. Ada yang mengatakan enggak, Musa tidak membunuh. Jadi pada saat Musa meninju, Tejo datang. Makasih Pak. Makasih ya Pak. Pada saat Musa mukul ya orang Mesir, membela Bani Israel, kalau kata sebagian ulama, pada saat itu Israel memang mencabut nyawanya, emang udah jatuh tempo dah gitu. Ini pendapat sebagian yang menjaga silsilatun nabawiyah, silsilah nubuwah juga, bahwa ini memang nggak mungkin di nabi. Nah kalau saya ya para ustazah juga yang hadir mengikuti pendapat yang memang salah. Justru di situ hebatnya gitu. Itu bukan aib. Oh berarti ditolerir pembunuhan? Enggak, ini jauh nih Musa. Dari kemudian Musa sampai kepada Nabi Muhammad SAW kan udah sempurna toh? Kan kesempurnaan terus sampai kemudian ya memang dilarang betul. Zaman Nabi Musa kan juga memang belum ada perintah, belum ada 10 commandment. Di antara pelarangannya nanti, di antara 10 pelarangan kan tidak boleh membunuh. Pada saat itu kan, apakah Nabi Musa sudah menjadi nabi? Nah ini juga khilaf pendapat. Tapi saya sih tadi sebagai kacamata orang yang memang banyak salah, ya senang ngelihat Nabi Musa salah, tapi dari sisi betapa hebat Allah Maha mengampuni, sehingga ada rasa nyaman gitu di hati saya. Iya ya Allah Maha mengampuni. Nah, adab dan akhlak ini harus kita tiru. Ketika Musa merintih kepada Allah Subhanahu wa taala, rintihannya ngikutin kakek buyutnya kan? Coba perhatikan. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara innahu huwal ghafurur rahim. Sama nggak sama kakek buyutnya? Ada yang ini nggak punya pengetahuan? Oh, Nabi Musa ini perintihannya sama dengan kakek buyutnya. Siapa kakek buyutnya? Nabi Adam. Doa Nabi Adam gimana? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Ada kata-kata anfus di sana. Kenapa anfus? Kenapa zalamna? Karena ini berdua. Nabi Adam dengan istrinya Siti Hawa. Kenapa anfus tadi berdua? Ya. Juga selain zalamna anfusana. Nah, ada takfir. Kalau Allah nggak mengampuni, ada kan dipakai sama Nabi Musa, Ghafur dipakai kan?
Wa tarhamna dari rohim juga dipakai. Jadi doanya Nabi Musa ini ngikutin uslub. Dan hebatnya Allah bilang nggak pakai dijeda tuh ayatnya, langsung satu frasa yang sama, faghfarolah, aku langsung ampunin dia. Terus kita nggak niru, lu minta maaf emang selesai sama maaf gitu. Ayo, siapa yang begitu? Hah? Siapa yang model kayak begitu? Beres lu kata dengan minta ampun, enak aja lu. Nah, coba. Berarti kita nggak ngikutin uslubnya Allah dong. Kita nggak ngikutin dong. Sakit nggak? Sakit. Emang maafin nggak sakit apa? Memaklumin tuh sakit loh. Memaklumin, berusaha memaklumin. Apalagi kalau yang dimaklumin nggak maklum-maklum juga gitu. Dia tetap aja gitu. Waduh. Kenapa saya? Baru bangun ya? Hah? Kasih apa? Itu tuh kue tuh. Beliin kue? Beli anak ambil. Tapi kalau anak sekarang sih mempannya mah handphone. Kasih handphone langsung adem udah. Coba perhatikan lagi. Kita kan belajar ya, belajar dari Allah toh. Ya kan, hebat nih. Kita belajar dari Allah dan belajar dari para rasulnya kan, belajar dari para nabinya. Satu, kita juga salah. Abis salah nggak minta maaf. Itu kita juga emang kelakuannya. Gue emang salah, tapi gue nggak mau minta maaf dia. Wajar kok gue begitu. Ah, coba. Gimana mau ketemu? Yang menjadi lawannya juga nggak mau maafin, nggak mau ngampunin, nggak mau maklumin. Dia begitu, gue lebih begitu lagi. Ya udah. Rame sih viewernya, jadi 1 juta. Cuma kan jadi ngajak dosa orang juga banyak. Pakai lo nanti yang begini-gini. Ngeliat anak suaranya tinggi. Apa yang kita kedepankan? Siapa yang ngajarin kamu suara tinggi? Siapa? Loh, kita lebih tinggi suaranya. Berarti kelak kita mengajarkan kepada dia, nak, kalau ada yang bersuara tinggi kepadamu, kamu lawan dengan suara lebih tinggi. Kan jadi masalah. Kecuali kita nggak tahu sifat anak kita. Kita kan tahu sifat anak kita. Dia nggak begitu nih. Kenapa dia begitu? Nah, duluan nih maklumnya. Jangan-jangan ada yang jahilin. Oh, lagi patah hati kali. Lagi putus cinta. Bagus sih. Daripada putus rem, mati dia. Zaman dulu ada orang tua yang kesannya kayak nggak ngelawan sama anaknya. Dia milih nangis di kamar. Kenapa kalau dia ngelawan keluar ucapan nggak benar? Ntar anak jadi susah. Dia doa aja di kamar. Anak malah nyap-nyap. Dan seorang tua di kamar aja lagi diajak ngomong. Waduh. Nah, apakah orang tua makin naik? Enggak, makin merendah. Ya udah masalah, gitu kan? Nggak sewajarnya ngomong itu emak. Tapi itulah emak. Ntar emak anak kemana-kemana emak, tahu ada yang nasehatin, atau dia ngelihat peristiwa apa, lalu sadar. Misalkan dia main ke rumah temennya, gembira, wah, begitu datang ke rumah temennya janur kuning. Hah? Siapa yang meninggal nih? Tahu ya, tapi kok ini kayak rumah gua? Iya, nangis. Terus kita ngelihat, yang anak Doraka tadi ngelihat, langsung pulang peluk emaknya, beres urusan itu. Kalau kita belajar dari Nabi Musa alaihissalam, dia berbuat dosa langsung minta maaf, Allah langsung maafin. Nah, kalau bisa kita tiru nih dua-duanya. Saya jujur belum bisa. Beberapa dosa, beberapa kesalahan masih belum bisa. Maksudnya ini kan terbuka ya gitu. Itu memang Masya Allah. Tapi belajar. Ada orang datang ke warung kita, terus diam-diam dia ngambil. Kita tahu, tapi kita malu.
Emak diam aja sih mak. Nanti dia malu. Enggak begitu caranya. Kan jadi anak belajar. Anak di kiri nih, bantuin kita ngelainin warung. Terus ngelihat ada orang mau nyolong, tapi maklum kita duluan yang keluar. Kita kalau ngelihat tiap hari bapaknya pulang, mukanya kayak begitu, tanda nggak dapat duit, dia ngomong malu barangkali, terus tangannya pinter, ya udah. Tapi kan nggak boleh kita diemin mak, bukan kita diemin, kita doain. Dah, si emak menaik tingkat. Maklum itu ghafur. Perhatikan nih, maklum itu ghafur, memaafkan itu ghafur. Tapi rahim begini. Nah, ambil itunya. Plastik yang gedean dikit, ambil. Itu rahim. Waduh, kita kalau bisa naik tingkatnya ke rahim, doain saya nyampe. Memaklumi, membiarkan, mengampuni, mendoakan itu ghafur. Enggak memperpanjang kalam, sukut. Dah kita ikhlas. Jangan juga begini sama anaknya, ntar kita tagih di akhirat. Jangan juga. Emang bisa lagi di akhirat lu aja lagi pusing sama dosa lu gitu. Hah? Allah mengajarkan apa di sini di ayat 16? Innahu huwal ghafur. Sampai situ? Sampai situ? Sampai mana? Coba baca. Baca dari awal. Semua baca, semua baca. 1, 2, 3. Baca lagi 3 kali. Tidak berhenti sampai ghafur, tapi dilanjutkan sama Allah dengan rahim. Rahim itu begini. Nah, kamu ambil plastik yang gedean dikit, terus kamu ambil beras yang 5 kilo. Plastik yang gede kamu isi 2 kilo kacang hijau. Paham nih? Paham? Sekilo tepung terigu, sekilo telur, sekilo cabai tomat bawang, dan lain-lain. Terus kamu anterin, bilang sama dia ini hadiah dari kita. Kali yang diambil kurang, itu namanya rahim Allah. Susah apa susah? Sekedar maafin aja, dia lagi, nolong lagi aja. Padahal harusnya kalimatnya gimana? Oh dia lagi, berarti saya yang salah sebagai tetangga. Kenapa dia masih nyolong? Saya salah jadi tetangga. Mestinya kan begitu kalimatnya. Tapi karena kita ke orang terus, kita nggak siap menerima orang lain salah. Padahal salah kita. Makanya saya mah kalau ditunjuk sama orang, iya bener juga. Iya, gue salah mau diapain? Ustadz ngaku dong. Emang. Iya ngaku dia salah. Yuk mana yuk? Pengen selesai kan? Iya pengen selesai sini duduk. Nah ternyata ya pada nggak pengen selesai. Ya gimana cara kita menyelesaikan? Tapi memaklumi itu cuman ghafur. Tapi rahim wah luar biasa. Kita udah tahu nih orang ini bla 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 bla, wah luar biasa. Tapi maklum, kenapa maklum? Lah duit dia lama di saya.
Qadarullah yang lain pada dibalikin, ini orang belum. Nggak tahu kenapa belum. Bisa jadi datanya yang salah, ketelingsut atau apa. Tapi untuk menunjukkan rohimnya mana? Bu, anaknya saya angkat jadi anak saya sampai S1 di Al-Azhar Kairo. Itu rohim. Apakah gofurnya Allah dan rohimnya Allah bisa tidak diterima? Allah mengajarkan bisa tidak diterima. Banyak contohnya. Kanaan misalnya tidak menerima gofurnya Allah. Contoh orang yang tadi, bisa jadi loh dia malah tersinggung. Oh sialan, gue malah ketahuan. Oh gue malah terhina begini. Belum tentu loh diterima kegofuran orang, kerohiman orang ya atas ketetesan Allah. Belum tentu. Lu maafin gue kan pengen lu naik kan, pengen lu dianggap pemaaf sama orang kan. Ya salah lagi dia. Bisa nggak begitu? Ya walhasil ya itulah udah ujiannya. Ya kufur aja terus, rohim aja terus. Kan Allah nggak pernah berhenti. Kalau Allah berhenti jadi kufur, asli udah selesai udah hidup kita. Siapa sih orang nggak punya salah? Lihat orang tua, maafin anak doang kah? Maafin doang nggak? Enggak. Anak dimasakin makanan yang kesukaan dia. Tanda bahwa ibunya emang udah reda. Luar biasa. Kalau kita racunin dikit, peludain dah dikit ya. Kita masaknya pakai air toilet. Asik nih memahami gitu. Oh iya benar. Qala Rabbi, wahai Tuhanku, inni zalamtu nafsi, aduh saya salah ya Allah. Begitu kata Nabi Allah Musa. Faghfirli, ampunilah aku. Terus kata Allah apa? Faghfarolah, aku ampuni dia. Innahu huwal ghafurur rahim. Senang ya punya Tuhan yang bisa dicontoh kayak gini. Asik. Ntar besok saudara-saudara menjadi guru, ada ngeliat anak loncat sono, loncat ini, loncat sono, loncat sini. Ayo, mau ngedepanin yang mana? Mau ngedepanin nggak terima, marah, terus mengeskalasi. Pak kepala sekolah, ini udah nyampe kepala sekolah, pilih dua. Pilih ngeluarin anak itu atau ngeluarin saya? Wah banyak yang begitu. Ada nggak yang begitu modelnya? Ada. Tapi kita pun sebagai penonton, ayo, mana maklumnya kita juga? Kita sebagai penonton, mana maklumnya kita? Oh, ibu ini emang lagi berat-beratnya hidup. Dia baru aja divonis cancer, baru aja ditinggal oleh suaminya. Dia nggak siap dengan keadaan-keadaan yang mengganggu alam pikirannya, alam bawah sadarnya. Terus kita sebagai teman gimana? Rangkul dia, ajak makan bakso, bayarin. Kasih bahan-bahan yang membuat dia bisa menjadi survivor. Anterin berobat sana kemari supaya dia merasa punya teman. Ntar kita menyaksikan tuh begitu dia cooling down, anak yang begitu jadi nggak masalah lagi buat dia. Kadang-kadang kita sebagai penonton malah ngejudge lebih hebat lagi. Dua-duanya salah. Dilupa, dia yang ketiga yang salah. Tapi kalau misalkan saudara belajar yang beginian, kemudian ngelihat anak ngegeridit, lompat sana lompat sini, terus kita kedepankan rahmahnya kita datengin tuh anak, kita peluk. Ternyata pelukan kita itu nurunin. Rupanya nih anak emang, kan ada anak yang tipenya apa, kinestetik, ada anak yang tipenya apalagi tuh, emang nggak bisa diem, dia nggak bisa duduk emang. Ada yang begitu, hiperaktif. Ada anak yang bisa anteng secek, wah hebat, hebat. Rupanya lagi mencret, emang nggak bisa kemana-mana. Dia lama-lama nangis. Kenapa?
Ada tipe-tipe begitu kan? Ada. Istri saya tuh Jakarta, Surabaya, Banyuwangi. Perjalanan zaman dulu bisa sehari penuh, 2 hari kali. Bisa nggak ada ngomongnya, bisa. Saya mah nggak tahan, saya mah tidur aja ngomong. Ini gue ditanya, baik mbak, baik. Udah, nggak nanya lagi, situ gimana, enggak. Ada tipenya begitu, ada tipe yang ada. Nah karena itu kan, bukan saja harusnya Ghafur sama Rahim. Coba lihat ke atas, lihat ke atas. Lihat ke atas. Ketika kita mengaji tentang ibunya Nabi Allah Musa alaihissalam, dari narasi pengajian kita yang pertama dulu, ayat 1 sampai kemudian ayat 13, Allah ingin memperkenalkan bahwa kenapa dia punya kemampuan Ghafur, kenapa dia punya kemampuan Rahim, karena dia maha tahu. Oke, Anda pelanggan, atau nggak usah pelanggan dah. Kayak guru tadi. Tapi guru tadi itu punya pengetahuan terhadap model-model anak. Gara-gara dia tahu model-model anak, maklum jadi dia. Jadi Ghafur sama Rahim hanya bisa dicapai ketika derajat seseorang ketetesan juga kemahatauannya Allah. Bisa nggak kita mengharapkan ada kemakluman, pengertian dari orang yang nggak ngerti apa-apa? Nggak bisa. Susah. Belum tentu ya. Secara kasuistik bisa jadi ada yang sebaliknya. Ada yang memang dari lahirnya memang udah begitu. Kayak keikhlasan orang zaman dulu itu memang beda dengan orang sekarang. Orang zaman dulu dia nerima tanpa pertanyaan. Banyak yang begitu. Misalkan ada kejadian apa gitu, rumahnya kebakaran, udah dia nggak lagi banyak cerita, nggak banyak lagi ngomong, nggak banyak lagi kemudian bicara, dia terima aja. Nah kita generasi memang yang ini PR memang buat kita gitu. Kita menuju pada ikhlas itu bertanya dulu kanan kiri, nanya macam-macam. Kadang-kadang makin membuat kita nggak ikhlas. Pertanyaan gini loh, kenapa begini, kenapa mesti gue, kenapa nggak dia, kenapa sih saya, kok bisa gini, nah itu gitu. Kalau orang tua zaman dulu nggak ada tuh, ya terima aja gitu. Nah, kalau kita perhatikan nih misalkan dari ayat 1 ya, terus naik lagi ke atas ke surat sebelumnya, semua ditutup bahwa Allah itu maha tahu. Ayat terakhir dari surah sebelum Al-Qasas menunjukkan Allah maha tahu, maha teliti. Pernah dengar kisah Umar ibn Khattab kan? Dia melepaskan seorang pencuri kan? Itu hukum dulu atau kemanusiaan dulu yang dikedepankan oleh Umar ibn Khattab? Kemanusiaan. Hukum dulu atau kasih sayang dulu? Kasih sayang dulu. Ketika ditanya sama hakim yang lain, sama sahabat-sahabatnya yang lain, kenapa anda wahai khalifah melepaskan pencuri itu? Dibuat makan itu. Dan dia udah memastikan yang dia curi hanya seukuran makan. Maka kemaklumannya jalan. Dah, kita beresin aja gitu.
Ibu-ibu siap nggak begini? Siap memaklumi, terus memberi lebih. Siap? Diuji loh omongan. Motor kesenggol, baru belajar soal maklum. Mata lu buta, baru belajar maklum. Bego lo. Hati-hati dong lu jalan. Lihat nih spion gue rusak. Dia nggak ngeliat yang nabrak nih sepeda. Dari sepeda itu dia jualan kopi, jualan apa. Nah kalau ruhamanya duluan yang jalan, ampunan dan ruhamanya duluan jalan, kita nggak ngelihat persoalan kita. Ya Allah bang, kenapa? Kita ditabrak tukang roti, mobil kita leceng, ada anak dibunuh sama bapaknya gara-gara nyeret doang kan, nyeret mobil gitu kan. Ini kisah lama tuh, video lama tuh. Bapaknya naik, kemudian anaknya mati di tangan dia. Akibat marah tuh luar biasa. Saya sama istri saya sampai nggak mau tuh ngelihat berita yang ada seorang bapak matahin anaknya. Anak berapa bulan dipatahin sama dia, dinaikin ke atas, seringan ngelihat film kali itu, diginiin sama kakinya. Aduh beneran. Jem. Kan kalau kita mengedepankan kemakluman ya enggak? Hah? Oh nih orang sampai nggak bisa ganti kanvas rem kali, saking susahnya. Lah mobil kita mah ada asuransi, tapi gerobak rotinya dia kan kacanya hancur, apa segala macam. Nah kita tanya, bukan nanya siapa yang ganti, bukan. Apa pak? Kita nanyanya bukan nanya tentang kita. Kita nanyanya justru tentang si tukang roti tadi, betul gak? Sepedanya dia yang kita kemudian tanya, ya Allah pak patah ya, saya ganti yang baru ya. Ibu nggak marah, tuh mobil jadi penyok begitu, saya ganti ya pak sama ruko. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh itu rahimnya dasar. Ya Allah pak. Dah saya punya tempat pak. Yuk, pakai tempat saya. Bapak bisa bikin roti sendiri? Bisa asal ada mesinnya. Saya beli. Rahim, rahim, gofur, rahim. Dan diuji dah. Karena kita diuji nih, habis ngaji kita diuji nih. Perhatian, berape gitu aja. Ya nggak tahu apa gitu. Tiap orang kan beda-beda ujiannya. Keren sih harusnya ini. Kalau bisa kita pakai ilmu ini, insya Allah kita adem forever. Iyalah, udah gitu aja udah. Apalagi kalau emang secara dasar, secara hakikat misalkan kita tahu it's not problem actually gitu, itu harusnya sih bukan masalah gitu. Rahim tulis berarti juga solusi. Rahim juga artinya juga solusi. Jadi Anda jangan cuman kita jangan cuman memaafkan, jangan cuman mengampuni,
Jangan cuma memaklumi, tapi harus juga memberi. Nanti buktinya mana? Nah, kita akan jalan terus sampai misalkan ke ayat 22. Iya, 22. Jadi Allah kemudian mengatur perjalanan Nabi Musa sampai kepada Madian. Dalam kasus contoh anak tadi, ya, pelanggan warung tadi yang nyolong, jangan berhenti sampai gofur, tapi harus berangkat naik kepada rahim, datang ke rumahnya gitu. Dan nggak usah nyindir juga, kita tahu kok situ nyolong tadi. Namanya gofurnya nggak bulat gitu. Makanya kan kata Allah apa? Aku sudah melupakan dosamu wahai hambaku, tapi kamu terus menerus mengingat. Ada tuh satu hadits qudsi bunyinya begitu. Wahai hambaku, sudah kututup aibmu, tapi kamu yang malah membuka aibmu sendiri, lagi dan lagi, terus dan terus. Pokoknya kalau Allah mah kalau udah kita fakfirli, selesai, fagofarolah, beres, masya Allah. Ih, senang banget saya punya Tuhan begini nih. Repot saya kalau punya Tuhan pemarah ya. Tipe suami ibu gimana? Nggak usah ngomongin, kesempatan curhat nih. Nah, berarti kan tuh ladang buat kita berghafur, ladang buat kita berrahim. Anak gimana? Mau ya tuh, itu kesempatan Anda untuk kemudian melaksanakan pengajian kita ini. Tetangga bagaimana? Kesempatan. Pokoknya setiap kali tetangga nyaci maki transfer. Gitu, keren. Hah, asik ya. Itu udah megang nomor rekeningnya, begitu dia terak, dia nyaci maki, kita kirim duit. Orang tua zaman dulu gitu juga loh. Saya belajar dari Umiyo tuh. Umiyo itu diantara dua kakaknya yang lain, dia pemarah. Tapi dermawannya, Allahu Akbar, berlipat-lipat kalau habis marah. Jadi dia bisa tuh dengan kesalahan satu tukang bakso, bisa dia tendang tuh tukang bakso. Tapi habis itu dikasih sejuta zaman itu. Kira-kira dia bisa ngontrak 10 tahun. Umiyyah. Kucing ini meow gitu, pecah. Saya diutus ambil daging yang gede nah, biar dia nggak nakal lagi gitu. Kalau kita gimana? Kita sabet tuh kucing. Mau lari kemana lu? Gue jagain. Ayo siapa yang muda yang itu? Kadang-kadang ada meme lucu gitu kan, kucing lagi lewat ditendang, kucing bingung, salah gua apa? Iya, asik tuh, Umiyo mantep tuh. Masih ingat saya nama kucingnya Mince. Mince pas bulan puasa kan suka bikin makanan kami tuh buat buka puasa masjid. Wah, si Mince itu dia jualan di atas nampan, pat. Ini adonan baru dilipat-lipat gitu loh kan, pastel kan digigit-gigitin kan. Nah, dia jalan. Terus kita ngomong dasar kucing, nah emang bener kucing. Nggak sekolah nih kucing, bener. Umi iya tuh pemarah. Tapi cara marahnya cakep bener. Kan bukan orang yang nggak ada marah tuh bukan orang, bos. Nggak ada sedihnya bukan orang. Coba situ punya suami meninggal tuh seneng, dilaporin polisi loh. Kok orang malah seneng sih suaminya meninggal?
Padahal maksud hati kan kita pengen gembira gitu. Oh, suami saya meninggal. Alhamdulillah gitu. Langsung tetangga pada curiga. Wah, ini perlu dilaporkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lah. Innahu huwal ghafurur rahim. Ayat ini boleh jadi doa juga. Setiap ayat boleh menjadi doa tanpa mengubah ayatnya, nggak apa-apa. Maksudnya nyampe. Jadi kalau kita punya salah, ya kita baca aja ayat ini sebagai doa tanpa usah mengubah struktur kalimatnya, nggak usah. Pas salah nih, oh salah, oh, langsung aja. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah innahu huwal ghafurur rahim. Udah dua doa kan? Doa yang kemarin apa? Ayo, hafal nggak? Nah, rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ingat doa yang itu, makin kita butuh makin kita doa begitu. Maka sebagai penutup taklim pada sore hari ini, makin kita merasa harusnya nggak malu, harus malu. Makin kita merasa bisa ngegecak tuh orang, makin harus maafin. Hebat ya. Ibu dengan segala kemarahan ibu bisa ngoncin anak, bisa kan? Bisa nggak? Nah, supaya nggak terjadi ngoncin anak, langsung ibu kunci itu buang. Terus kunci pintu kamarnya copot. Kenapa? Akan jadi bahaya kalau tereksekusi. Bisa jadi anak kemudian terjadi sesuatu, ibu nanti akan menyesal. Suami dimarahin, terus istri nggak mau ngeliat suami, langsung ada tembok. Iya kalau malam itu suaminya masih panjang umur. Kalau suaminya malam itu sudah terakhir hidup, kan masalah. Jadi emang biar gimana, maklumin, maafin, itu jauh lebih baik. Insya Allah kita bisa, amin. Insya Allah kita mampu, amin. Mampu maafin, mampu maklumin, dan mampu memberi lebih dari sekedar ampunan dan maaf. Dengan cara Allah misalkan menaruh di surganya, itu kan rahim. Kita udah diampuni ya, udah harusnya ya udahlah. Tapi kita malah disuruh masuk, dijamu, itu rahim. Kalau gofur doang, kita udah nggak ada neraka, itu gofur. Tapi dengan naruh kita di surga, itu rahim. Saya ngajak musuh misalkan, atau nerima musuh di teras rumah misal, tapi itu udah masuk rahim sih, karena udah masuk rumah ya. Nah, rahim yang lebih tinggi lagi kita ajak masuk dalam, itu rahim banget tuh. Banyak contohnya, mudah-mudahan Allah menjadikan kita terus belajar lewat contoh-contoh kehidupan kita sendiri. Nanti kita akan belajar masih di episode Musa dalam surah Al-Qasas,
kita menggofurkan diri kita. Karena belum tentu Anda memaafkan diri Anda. Ada yang punya pengalaman lah, kita nggak mampu maafin diri kita. Kita nanti juga mudah-mudahan bisa belajar suatu saat nanti di pengajian kita ini merohimkan diri kita. Karena banyak diri kita yang nggak sayang juga sama diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma arhamna bil Qur'an